juga Septia Hadi, dua wingback andalan dari Sriwijaya FC pada sore hari ini. Dan inilah dia starting lineup dari Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, kita lihat bagaimana Mayadi Pangabean dan juga Jimmy Coyne yang tidak mampu bermain diisi oleh Nova Arianto dan juga Septia Hadi. Dan di lini tengah tidak ada perubahan sama sekali, di mana Firman Utina, Ponario Astaman dan juga Lim Junsik tetap bermain. Duet yang sangat menakutkan di depan, Hilton dan juga Kayamba tetap hadir. Ya, tim tamu Persib Bandung, asuhan Robi Darwis. Ya, sama halnya dengan Sriwijaya FC, lini depan Persib Bandung tidak mengalami sebuah perubahan. Marcio Souza dan juga Noah Alamsyah, kedua pemain yang gabung dengan Persib Bandung di putaran kedua, ditampilkan secara bersamaan dari awal. Milian Radovic merupakan musim yang berat bagi dirinya, di mana ia tidak begitu banyak menciptakan gol dari permainan bebas. Akan kembali diuji oleh lini tengah Sriwijaya FC. Robi Darwis dan Kashar tadi, dua punggawa tim nasional Indonesia yang meraih medali emas SEA Games kala itu, akan saling berhadapan tentunya. Dua pelatih yang memiliki musim yang berbeda. Robi Darwis harus struggle dengan Persib Bandung, namun di akhir-akhir musim kompetisi mengalami progres yang begitu baik. Sedangkan Kashar tadi, semenjak awal musim ini bergulir, tampil begitu sempurna bersama Laskar Wongkito, Hilton Morera, dan juga Haryono tentunya, yang akan bertugas untuk merusak skema penyerangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Sesaat lagi Jumadi Effendi akan melipkan peluit tanda dimulainya kick-off babak pertama. Inilah dia laga pamungkas Indonesia Super League. Kick-off babak pertama langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, di mana sang juara Sriwijaya FC dengan jersey kebesaran mereka kuning-kuning dan sedikit berwarna batik marun menghadapi Persib Bandung dengan jersey kebesaran mereka biru-biru tentunya bergaris putih. Serangan pertama mentah di kaki Maman Abdurrahman Haryono kali ini. Sebuah serangan balik cepat coba dibangun oleh Persib Bandung. Ilham melebar kali ini ke sisi sebelah kiri pertahanan Sriwijaya FC. Pressing yang begitu ketat dimulai dari para pemain depan. Inilah dia kelebihan dari Sriwijaya FC, bermain sebagai sebuah unit yang begitu padu. Coba dibongkar melalui kerjasama dengan Tony Sucipto kali ini. Nova Arianto membaca ancaman dari mantan-mantan rekannya tentunya, tim Persib Bandung. Lempar ke dalam, Atep kali ini dikawal 2 hingga 3 pemain. Sebuah kecepatan dari footwork Atep, namun sayang sekali. Ya, baru saja kita bicarakan mengenai Atep sebelum jalannya pertandingan ini, bahwa pemain yang sangat instrumental setiap kali dimainkan. Betul. Karena memang kerap kali menjadi penyelamat ataupun menjadi salah satu pencetak gol bagi Persib Bandung, terutama di putaran pertama pada saat Persib mengalami begitu banyak kesulitan untuk menciptakan gol. Noah Alamsyah, Haryono mencoba melakukan kickball kali ini pada pemain Maung Bandung, Abanda Herman. Ilham ditutup pergerakannya oleh Hilton Morera. Sebuah square pass kepada Haryono. Atep kali ini sangat baik, lagi-lagi sebuah turn dari Atep. Namun kita lihat ada sebuah hadangan dari Ponario yang tidak ingin mengambil resiko dengan akselerasi yang coba dibangun oleh Atep tadi. Sebuah pergerakan individu yang memikat dari Atep yang jarang kita saksikan sebenarnya. Namun menunjukkan bahwa ia pun memiliki keahlian mengolah bola secara individual yang baik. Harus dijatuhkan tadi agar tidak mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Peluang pertama bagi Milian Radovic dan juga Marcio Souza. Ya, akan sangat ambisius bagi Marcio Souza jika ia mencoba mencetak gol dari jarak yang sangat jauh. Tembakan langsung yang menjadi opsi tadi yang kurang tepat saya pikir dari jarak yang begitu jauh. Zulkifli Syukur. Ya, sebuah opsi yang dilakukan mungkin mempertimbangkan hanya baru 2 ataupun 3 menit jalannya pertandingan ini. Mana Zulkifli yang memang juga memiliki kekuatan dengan kaki kanannya mencoba melakukan tendangan cannonball namun tidak berhasil. Menjadi sebuah catatan tersendiri juga bagaimana defensif rekor dari Sriwijaya FC juga salah satu yang terbaik di Indonesia Super League musim ini. Setelah sebelumnya Persija Jakarta lah menjadi tim yang dengan rekor defensif terbaik. Namun
Sedikit berbeda halnya pada saat masuk putaran kedua bagi Persija Jakarta. Sangat baik tadi perebutan bola yang dimenangkan oleh Hilton Moreira. Thierry Gattuso melebar kepada Supardi dengan kecepatannya bersama dengan Ridwan kali ini. Cukup baik start dari anak-anak Maung Bandung. Berusaha untuk selalu menutup pergerakan para pemain Sriwijaya FC, tidak memberikan ruang gerak baik bagi Ponario maupun Firman. Dan saya pikir kuncinya ada pada diri Haryono. Oh, sebuah pelanggaran tadi. Tackling yang sangat keras dari belakang. Thierry Gattuso cukup beruntung tidak diberikan kartu, namun inilah dia mungkin reputasi dari Marcio Souza yang menjadi perhatian dari wasit Jumadi Effendi, yang kerap kali Marcio Souza terkesan sedikit berlebihan dalam bereaksi terhadap challenge pemain belakang. Tidak perlu diragukan ada sebuah kontak yang keras dilakukan oleh Thierry Gattuso. Ya. Namun juga ada indikasi Marcio Souza ingin sedikit melebihan kontak yang terjadi, kita lihat. Di mana tentunya mengharapkan ada sebuah keputusan dari wasit dalam memberikan kartu dalam kepada Thierry Gattuso. Kita melihat betul sekali kaki terbuka dari Thierry Gattuso tadi mengambil sisi belakang. Cukup berbahaya apabila wasit Jumadi Effendi mendapatkan keuntungan seperti kita melihat tayangan ulang, mungkin dia akan berubah pikiran. Ya, mungkin yang menjadi dasar pertimbangan adalah bagaimana sebenarnya ketangguhan dari Marcio Souza ya. Dia adalah pemain yang tidak mudah terkapar ataupun tidak mudah terjatuh pada saat terjadi sebuah tackling kepada dirinya. Betul. Dan memang Marcio membawa perubahan bagi Persib Bandung, perubahan dalam segi mencetak gol di putaran kedua ini, sesuatu yang memang mereka sangat butuhkan. Di mana Noah Alamsyah masih belum bisa tampil seperti yang diharapkan. Iya, betul sekali. Namun Marcio Souza masih menunjukkan kekuatannya dalam hal mencetak gol. Kita melihat begitu fenomenal dukungan baik dari Singa Mania maupun Beladas dan juga rekan-rekan dari Viking yang datang jauh-jauh, dan mungkin juga ada Viking dari Sumatera yang datang menuju Palembang dan juga Viking Lampung. Kita melihat inilah yang kita harapkan terus terjadi di setiap stadion yang menampilkan Indonesia Super League. Bagaimana pendukung dari kedua tim bisa hadir dan juga mendukung tim masing-masing. Betul sekali. Sebuah apresiasi tentunya kepada manajemen masing-masing klub yang bisa mempersiapkan infrastruktur agar pendukung dari masing-masing tim bisa terus hadir. Ya. Dan tentunya diharapkan juga oleh para pendukung Persib Bandung agar Marcio Souza bisa tampil kembali. Ambisinya ketika dia berbicara kemarin adalah ingin menciptakan gol ke-100-nya semenjak dia berlaga di Indonesia Super League, dan sebuah peluang Milian Radovic dan sebuah heading tadi dari Maman. Belum berakhir peluang di Persib Bandung, namun kita lihat kesigapan dari Ferry Rotensulu membaca ancaman dari Abanda Herman. Bola mati menjadi salah satu kunci rahasia bagi Persib Bandung untuk membongkar lini pertahanan Sriwijaya FC. Dan kita lihat lagi-lagi begitu pentingnya peran dari Haryono. Serangan coba dibangun Lim Junsik, sangat baik tackling dari Zulkifli. Timing yang begitu sempurna. What a game. Kita lihat bagaimana pemain dari masing-masing tim tampil ofensif dan juga keras. Ya. Lemparan jauh ke dalam tadi. Milian Radovic coba mengamankan line pertahanan dari Persib Bandung. Hampir saja Kifaya Magams bisa melepaskan eksekusi menuju gawang Jendri Pitoy. Nova Arianto melebar kepada Supardi. Dengan kaki kirinya kita lihat pergerakan luar biasa dari Kifaya Magams. Namun spektakuler penyelamatan dari Jendri Pitoy yang membaca arah bola tadi. Ya, keberanian dari Jendri Pitoy tadi untuk berduel dengan Kit Kembagams, di mana kita lihat sebenarnya Kit Kembagams sudah lebih unggul. Betul. Dan masih ada fokus dari Jendri Pitoy untuk menangkis peluang yang hadir tadi. Firman Utina, sang eksekutor sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ada Milian Radovic di sana mengawasi pergerakan dari Kit Kembagams, pendek kepada Supardi. Umpan kembali tiang jauh lebih dekat kepada genggaman Jendri Pitoy. Luar biasa pembukaan 8 menit kedua kesebelasan, silih berganti jual beli serangan. Persib Bandung mempertaruhkan harga diri mereka menurut Indra Thohir, sang sesepuh Persib Bandung tentunya, mengatakan bahwa partai ini begitu penting untuk menjaga nama baik dan nama besar Persib Bandung. Ya, secara historis memang kita tahu Persib adalah klub yang besar dan juga klub yang
berisikan sejarah yang sangat penting dalam sepak bola Liga Indonesia, sehingga menjadikan klub ini selalu saja sebagai salah satu favorit juara di setiap musimnya. Membuat bagaimana Persib yang tampil tanpa beban di pertandingan ini terlihat sekali permainan ataupun aroma kental menyerang dari Persib Bandung keluar begitu kontras dalam pertandingan yang sangat prestisius ini, meskipun menjadikan pertandingan terakhir Indonesia Super League sebuah tantangan untuk bisa menaklukkan sang juara Sriwijaya FC di kandang mereka sendiri. Lempar ke dalam bagi Persib Bandung. Mencari pergerakan dari Noah Alamsyah nampaknya tadi, ataupun Marcio Souza kali ini. Dikawal dua pemain. Dan kita lihat ada sebuah gerakan tendangan dari Marcio Souza terhadap Gattuso. Harus berhati-hati pemain asal Brazil ini. Menjaga ketenangannya karena Gattuso juga tahu bahwa Marcio memiliki temperamen yang cukup tinggi dan mencoba berupaya untuk memancing pemain asal Brazil ini. Sebenarnya kita lihat ada sebuah injakan lagi dari Gattuso. Ada dorongan dan juga injakan dari Thierry Gattuso. Dan juga Nova Arianto kita lihat hadir di sana untuk memberikan sedikit tekanan kepada Marcio Souza. Bisa jadi sesuatu yang memang sudah mereka waspadai, melihat bagaimana kinerja Marcio Souza sangat bagus bagi Persib Bandung sejak ia bergabung di putaran kedua ini. Posisi yang sangat ideal bagi Radovic mengirimkan sebuah umpan. Radovic, hampir saja salah membaca pergerakan bola di udara tadi. Ferry Rotinsulu, kejelian dari Miljan Radovic tadi dalam mengeksekusi bola mati. Umpan jauh ke depan, mudah digapai oleh Ferry. Distribusi lemparan yang begitu baik pada Firman, mencari pergerakan dari Kifka yang bagam, namun lagi-lagi Zulkifli Syukur menjadi tembok yang sangat kokoh. Serangan dari posisi sentral kali ini Hilton Moreira. Ada sebuah sentuhan tadi dari Atep, minimal nampun nampaknya menjadinya sebuah pelanggaran tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Atep. Ya, betul sekali. Ada gangguan dari Atep tadi terhadap Hilton. Sangat penting bagi lini pertahanan Persib Bandung agar tidak ada kepanikan yang hadir pada saat pemain depan Sriwijaya semacam Hilton ataupun Kit Kemba Gams menguasai bola. Meskipun mereka adalah kedua pemain yang sangat haus gol dan produktif musim ini, kita lihat bagaimana tadi ada sedikit kepanikan yang terjadi sehingga pelanggaran terjadi kepada Hilton. Sebenarnya bukan sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan itu yang sekarang memberikan peluang bagi Sriwijaya FC. Harus sangat berhati-hati Jendri Pitoy. Kelebihan dari Hilton dan juga Kit Kemba Gams tampaknya ingin mencoba tendangan yang keras. Tembakan langsung, sentral. Mengarah tepat kepada Jendri Pitoy tadi. Hilton Moreira yang menjadi eksekutor. Sefti Hadi. Dua pemain selalu mengawasi pergerakan setiap pemain Sriwijaya FC. Sentuhan terakhir nampaknya dari Zulkifli Syukur, sehingga bola menjadi milik Sriwijaya FC. Sebuah lemparan ke dalam. 12 menit yang berlalu begitu cepat, Binder, dengan aksi yang luar biasa kita saksikan di lapangan hijau. Firman Utina, sebuah back header tadi, lebih dekat kepada Atep. Clearance langsung menuju Radovic, bukan sebuah pelanggaran. Peluang bagi Supardi kali ini. Tembakan langsung Supardi. Kencang namun masih jauh dari target gawang Persib Bandung. Sebuah upaya dari Supardi tadi. Diberikan ruang yang cukup terbuka, Binder. Ya, sebuah usaha dari Supardi karena melihat tidak ada tekanan kepada dirinya. Dan memang penjagaan yang sangat ketat kepada Gams dan Hilton. Ini sebuah peluang yang memang bisa berakibat fatal bagi Persib Bandung. Hilton Moreira, pemain yang juga merupakan mantan pemain Persib Bandung. Betul. Dimana sedikit kesulitan untuk bisa mencetak gol secara konsisten pada saat memperkuat Persib Bandung. Namun dengan Sriwijaya FC menjadi sebuah mesin gol yang terus-menerus mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir Sriwijaya FC, Hilton menjadi pencetak gol yang memenangkan Sriwijaya FC. Bagi Miljan Radovic. Tembakan datar keras dan mengarah langsung menuju sudut gawang Ferry Rotinsulu. Namun sangat baik pembacaan dari Ferry tadi. Melihat ancaman dari Radovic. Kita lihat sebuah setup dari Noah Alamsyah.
Dan sebuah serangan balik cepat kali ini. Ridwan, Firman Utina. Sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola menuju Jendri Pitoy tadi. Ya, sebenarnya Firman tidak tampil egois dalam peluang ini, di mana ia ada kesempatan untuk melakukan shooting, namun ia berpikir untuk memberikan umpan kepada Kit Kemba Gams yang terlambat untuk bisa mengantisipasi maksud dari Firman. Firman Utina, pemain veteran dan juga syarat pengalaman yang tetap hadir bagi Sriwijaya FC. Musim lalu mengalami begitu banyak masalah dengan cedera. Betul. Sehingga tidak mampu tampil secara reguler di bawah asuhan Iwan Kolev. Haryono kali ini kita lihat pergerakan yang lagi-lagi cukup berbahaya dari Marcio Souza. Tembakan kaki kiri. Tentunya lini pertahanan Sriwijaya FC harus berhati-hati. Ruang yang diberikan tadi sebenarnya sangat sempit, namun kejelian dari Marcio melepaskan tembakan snapshot tadi. Ya, kita bisa lihat juga raut wajah dari Marcio yang sangat menyesal akan peluang yang terbuang. Ya. Sebuah peluang yang memang sangat sulit. Namun Marcio adalah tipikal penyerang yang selalu mencoba mencetak gol dari posisi yang sulit dan tidak mungkin. Sehingga tentu saja mengharapkan sebuah gol terjadi tadi. Oh, sebuah kesalahan tampaknya. Di luar karakter tadi kesalahan yang terjadi. Dan memberikan peluang bagi Persib Bandung, Tony Sucipto. Passing game yang begitu cair diperagakan oleh Maung Bandung. Radovic berpindah dari sisi kiri menuju kanan kali ini. Dan lagi-lagi sebuah peluang bagi Milian dengan dribbling yang sangat sempurna dan bukan sebuah pelanggaran. Sepintas terlihat ada sedikit kontak tadi. Namun wasit Jumadi menganggap bukan sebuah pelanggaran tadi bagi Milian Radovic. Tony Sucipto. Lagi-lagi sebuah turn coba diperagakan. Dan ya, cukup sinikal tadi pelanggaran dari Marcio Souza terhadap Nova. Nova juga harus bisa menjaga emosi tentunya. 7 gol sudah diciptakan oleh Marcio Souza. Tembakan bebas Ponario Astaman. Menjauh ke depan Hilton Moreira yang dituju tadi. Kembali duel dimenangkan oleh Zulkifli Syukur. Umpan yang terlalu deras tadi, lebih dekat kepada Thierry Gattuso. Hilton Moreira mendapatkan sedikit ruang untuk bergerak, namun kita lihat luar biasa Noah Alamsyah membantu pertahanan dari Persib Bandung. Tanggung tadi, sebuah clearance dari Noah Alamsyah. Hilton Moreira, umpan menuju kotak penalti. Kontrol dari Ridwan begitu sempurna, peluang kali ini Firman Utina, tembakan langsung. Oh! Ya, berkali-kali peluang yang hadir bagi Sriwijaya FC seringkali adalah melalui sebuah tendangan jarak jauh. Dan rekan dari Firman Utina kali ini, Ponario nampaknya. Iya, mendapatkan sebuah peluang yang bebas. Setelah sebelumnya ada sebuah pelanggaran. Jelas sekali dilakukan oleh Haryono. Namun terlihat wasit memberikan advantage ataupun keuntungan bagi Sriwijaya FC. Tercatat sudah 3 peluang bagi Sriwijaya FC melalui sebuah tendangan jarak jauh. Sedikit indikasi bahwa tidak mudah juga untuk bisa menembus pertahanan dari Persib Bandung yang tampil sangat berani bermain menyerang Persib. Seperti yang kita sedikit prediksi sebelum memulai pertandingan ini bahwa Persib sepertinya akan bermain ofensif dan itu yang mereka lakukan di pertandingan ini. Pada partai pamungkas Indonesia Super League tentunya Persib Bandung ingin memberikan yang terbaik dan poin 3 menjadi suatu harga mati nampaknya. Ya, dan meskipun tampil ofensif, namun setiap kali tim tuan rumah Sriwijaya FC menyerang, sepertinya mereka seakan-akan akan mencetak gol karena memang begitu berbahaya pergerakan dari M. Ridwan, Gams, dan juga Hilton Moreira. Atep kembali gagal sebuah serangan yang coba dibangun oleh Atep. Lim Junsik, umpan yang terlalu panjang tadi, mencoba mencari pergerakan dari Kit Kemba Gams, tidak memberikan masalah bagi Jendri Pitoy. Abanda Herman, Milan Radovic, Haryono. Lagi-lagi sebuah long ball yang sangat terukur dari Haryono, jatuh tepat di kaki Marcio Souza dan luar biasa peluang bagi Noah Alamsyah. Sayang sekali timing yang sedikit off dari Noah Alamsyah tadi menyambut umpan yang sangat terukur dari Marcio Souza. Ya, pemikiran yang cerdas dari Marcio untuk memberikan umpan silang. Sebuah konektivitas yang tidak jadi dari Noah Alamsyah. Membuatnya tidak mampu mencetak gol. Bisa menjadi salah satu gol yang cantik
di Indonesia Super League. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari bench Persib Bandung atas kegagalan untuk bisa menciptakan sebuah gol. Ya. Upaya telepati tadi nampaknya dilepaskan oleh Marcio Souza terhadap duetnya Noah Alamsyah. Pukulan 1-2 yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh Persib Bandung untuk mengejutkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Jelas bukan pelanggaran Haryono kali ini. Oh, sayang sekali tanggung tadi. Umpan kepada Marcio maksudnya. Offside. Ya, M. Ridwan. Selain Kit Kembagams dan juga Hilton, Ridwan menjadi pemain yang sangat berbahaya. Kita lihat terperangkap dalam posisi offside. Sedikit lebih cepat melakukan pergerakan sehingga terjebak dalam offside. Ya. Pemain yang dalam menuju akhir Indonesia Super League justru menjadi pemain yang sangat produktif. M. Ridwan. Pemain yang juga tampil sangat eksplosif pada saat memperkuat timnas Indonesia. Betul sekali. Beberapa bulan yang lalu. Kita bisa lihat bagaimana selain M. Ridwan juga hadirnya pemain-pemain lainnya berlabel timnas. Ya. Yang hadir dan mengkilap di Indonesia Super League musim ini. Betul sekali. Kita melihat di seluruh bagian lapangan dipenuhi oleh bintang-bintang. Punggawa tim nasional Indonesia dan juga punggawa timnas dari negara lain. Ada seperti Kit Kembagams dan juga Noah Alamsyah. Gams menjadi striker andalan bagi Saint Kitts and Nevis. Begitu juga dengan Noah Alamsyah bagi Singapura. Dan baru saja kita melihat sebuah pelanggaran yang cukup keras tadi. Saya pikir sebuah pelanggaran yang jarang dilakukan oleh Firman ya. Benturan-benturan keras yang terjadi menggambarkan bagaimana harga diri dari kedua tim sangat dipertaruhkan di pertandingan ini. Ini dia sprint yang sangat berbahaya kali ini. Dan Abanda Herman menggunakan segenap pengalamannya tadi untuk menutup dan tidak memberikan ruang bagi Kit Kembagams yang memang juga berambisi untuk meraih gelar top skor Indonesia Super League menyusul Alberto Goncalves. Sebuah tantangan yang tentunya sangat disukai oleh Abanda Herman. Menutup pemain top sekelas Kit Kembagams. Kiri Katusi memenangkan duel dengan Noah Alamsyah. Wajah-wajah yang masih sangat serius dari bench Sriwijaya FC. Tentunya mereka tidak ingin merusak rekor sempurna di kandang. Terlepas dan begitu berbahaya peluang bagi Persib Bandung kali ini. Umpan bagi Marcio Souza, kontrol yang baik. Marcio Souza! Tembakan kencang, beruntung masih bisa diblok tadi oleh Ferry Rotinsulu. Sudah untuk kali kedua. Koneksi antara Noah Alamsyah dan juga Marcio Souza mengancam gawang dari Sriwijaya FC. Kembali kita lihat. Sebuah kontrol bola yang sangat baik dengan dadanya. Pam! Kita lihat sebuah peluang bersih sebenarnya. Ferry masih sangat fokus untuk bisa menepis peluang yang hadir bagi Marcio Souza. Pemain yang tampil sangat berbahaya di pertandingan ini. Kembali sebuah tonjokan tadi dari Ferry mengamankan lini pertahanan Sriwijaya FC. Umpan Radovic menuju tiang jauh. Meninggalkan lapangan. Sudah beberapa musim terakhir kita sering melihat bagaimana posisi dari Ferry Rotinsulu selalu menjadi abadi karena memang performanya yang sangat konsisten. Di mana ia menjadi penjaga gawang yang tampil sangat reguler bagi Sriwijaya FC. Tackling yang baik tadi. Lim Junsik. Update skor sementara Persela Lamongan unggul 1-0 atas Arema dalam duel dua tim dari Jawa Timur. Gustavo Lopez menjadi pencetak gol bagi Persela dan sebuah pelanggaran di daerah yang sangat berbahaya, Binder. Saya pikir ini sebuah daerah yang kerap kali
menghasilkan gol bagi Sriwijaya Ya. FC. Firman pernah melakukannya, Hilton juga dalam posisi yang sangat dekat dengan posisi penjaga gawang lawan. Kita saksikan sebenarnya hanya dorongan yang sangat minimal kepada Kit Kembagams. Kita lihat yang dilakukan oleh Maman dalam usahanya untuk mensterilkan daerah pertahanannya. Harus sangat fokus Jendri Pito tentunya. Begitu banyak amunisi yang dimiliki oleh Sriwijaya FC dalam melakukan eksekusi tembakan bebas dari jarak seperti ini. Kita tahu Firman Utina Betul sekali. juga sudah menciptakan 3 gol dari free kick. Kasar tadi mengamati setiap pergerakan anak asuhnya tentunya. Dan bukan sebuah kejutan jika Hilton yang kembali mengeksekusi tendangan bebas ini, karena sebelumnya dari jarak yang lebih jauh hampir menjebol gawang dari Jendri Pito. Tampaknya Hilton Pemain yang secara ajaib sembuh dari cederanya yang sekali. cukup berat, yang dinyatakan sebenarnya harus beristirahat hingga akhir musim. Namun dengan luar biasanya tekad seorang Hilton ingin tampil hingga akhir pertandingan bagi Sriwijaya FC. Di partai ke-34 ini apakah dia mampu untuk menjebol gawang tim lamanya Persib Bandung? Begitu fokus dan sangat berkonsentrasi. Jarak yang begitu ideal. Inilah dia Hilton Moreira. Tipis lagi. Upaya dari Hilton nampaknya menyentuh pagar hidup dari Persib Bandung. Sebuah klaim yang coba dijelaskan oleh Hilton. Ini dia tayangan ulang. Upaya dari Hilton Moreira nampaknya memang tidak mengenai. Tidak mengenai satupun pemain Persib. Betul, sebuah eksekusi yang kali ini Hilton memilih untuk melakukan placing daripada untuk menggunakan kekuatan ataupun power. Sekilas kita melihat sepertinya akan terjadi sebuah gol karena memang bola yang begitu melengkung dan sulit terjangkau oleh Jendri Pito. Peluang kedua bagi Hilton dari tendangan bebas yang hilang, tidak mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Noah Alamsyah berduel dengan para pemain Sriwijaya FC. Bekerja ekstra keras sore hari ini. Pemain asal Singapura ini, Noah Alamsyah, yang sangat tersohor ketika membela Tampines Rovers. Marcio Souza. Sebuah no look pass tadi yang terbaca oleh Nova Arianto. Dan di partai lainnya nampaknya telah terjadi hasil full time juga, di mana Persiram Raja Ampat berhasil mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 2-1. Sehingga sekarang Persiram Raja Ampat naik dan torehan angkanya sama dengan PS Pekanbaru. Sebuah peluang kali ini. Ada sebuah dorongan dari Kit Kembagams dan update skor juga Persiba Balikpapan. Skor halftime 2-1, unggul atas Persiwa Wamena. Tentunya pergerakan terus terjadi baik di papan atas, tengah maupun di duel papan bawah. Betul Indonesia sekali. Super League. Dan kita lihat sedikit membingungkan dorongan dari Kit Kembagams yang sebenarnya terjadi kepada pundak dari Abanda Herman. Betul. Di mana ia justru merasakan sedikit nyeri di bagian pinggang. Abanda Herman sejauh jalannya pertandingan ini cukup safe untuk bisa menjaga keganasan dari Kit Kembagams. Di mana justru di setiap kesempatan sprint, Kit Kembagams sangat kesulitan untuk bisa melampaui Abanda Herman. Masih tergeletak, kita lihat Abanda memegangi bagian pinggang. Ini dia tayangan ulang dari kontak yang terjadi dengan Gams. Tampaknya ada lutut. yang terlalu serius, Namun tampaknya lutut. Tampaknya lutut dari Kit Kembagams yang mengenai bagian pinggangnya. Tony Sucipto nampak berbincang dengan linesman yang menanyakan apa yang terjadi tadi. Memang dalam tayangan ulang terlihat ada gerakan dari lutut Kit Kembagams tadi. Di tayangan ulang ketiga kita baru bisa memastikan itu terjadi. Tentunya menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi para linesman dan juga wasit untuk mengambil keputusan tadi. Ada Jajang, Erlangga, Robi yang masih berada di bench. Aliudin
juga masih menunggu gilirannya untuk berlaga sore hari ini. Dan sebuah update skor di mana Persisam Samarinda unggul 1-0 atas PSMS di menit ke-30. Belum merupakan hasil full time dan tentunya semakin mempersulit pergerakan PSMS Medan untuk keluar dari papan bawah. Sedangkan bagi Persisam nampaknya akan mengamankan posisi mereka di peringkat 11. Ada sebuah kartu kuning bagi Marcio Souza nampaknya akibat protes mungkin yang berlebihan dari Marcio. Ya, disinilah sebuah sisi dari Marcio Souza yang sering merugikan Persib Bandung, di mana ia kerap melakukan protes yang berlebihan, yang justru mempersulit dirinya sendiri dan juga rekan-rekan yang lain. Dan kita lihat kecerdikan dari Maman sebagai kapten yang langsung memberikan proteksi terhadap rekannya yang nampaknya memang sedikit mendapatkan keadaan berbahaya dengan kartu kuning. Karena sejauh ini semuanya berjalan lancar bagi dirinya yang mendapatkan beberapa peluang dan sangat membingungkan. Kita lihat sangat tidak baik apa yang ditunjukkan oleh Marcio Souza, bukanlah sebuah image yang baik tentunya bagi dirinya. Pemain yang begitu jenius, yang begitu baik dalam setiap laganya bagi Persib Bandung, namun terkadang dengan perilaku yang kurang bisa diterima. Sangat disayangkan bagi Marcio Souza. Umpan jauh ke depan Novarianto kali ini. Kita lihat lagi duel yang sangat menarik di mana Haryono selalu menjadi pencegah setiap pergerakan dari Sriwijaya FC. Ridwan Munario Astaman melihat pergerakan dari Supardi. Oh, salah umpan dan bola jatuh pada kaki Atep. Oh, ada sebuah pelanggaran dari Ponario. Ancaman dari Atep Binder menjadi salah satu yang paling berbahaya di babak pertama ini bagi lini pertahanan Sriwijaya FC. Kecepatannya dan juga akurasi dalam melakukan penetrasi menjadi senjata bagi Atep untuk menyulitkan Sriwijaya FC. Ya, dan terlihat Atep yang diberikan keleluasan untuk menyerang bukan Milian Radovic. Sehingga Atep juga bisa berkreasi dengan sangat baik. Ada sebuah gangguan yang diberikan oleh Paneore Astaman yang membuat Atep terjatuh. Sebuah kans bagi Milian Radovic untuk bisa mengirimkan umpan matang, apakah ke Marcio Souza ataupun Noah Alamsyah. Radovic gagal tadi melewati first defender Novarianto. Dan sebuah update kembali terjadi dari Stadion Surajaya. Persela Lamongan nampaknya disamakan kedudukannya oleh Arema Indonesia 1-1. Arema masih berupaya tentunya untuk mengamankan status mereka di Indonesia Super League dengan torehan 39 angka apabila skor akhir bertahan 1-1 Binder. Sedangkan bagi Persela ini adalah mungkin salah satu musim terbaik bagi mereka, menembus jajaran 5 besar Indonesia Super League. Oh, baik sekali lagi-lagi Marcio Souza melepaskan diri dari tekanan Nova Arianto, berpindah menuju sisi sebelah kiri pertahanan Ilham dengan atraksi footwork yang begitu lincah dari Ilham. Datang bantuan dari Radovic, memilih memberikan umpan kepada Maman Abdurrahman. Tembakan kencang mengarah langsung pada gawang Sriwijaya FC yang dikawal oleh Ferry Rotinsulu. Pergerakan dari lini pertahanan tadi dilepaskan oleh Maman Abdurrahman. Tampak kesulitan para pemain Laskar Wongkito untuk menjaga possession bola. Pressing yang begitu sempurna dari para pemain Persib Bandung. Betul sekali. Selain juga pressing, tidak ada ketakutan yang ditunjukkan oleh para pemain Persib. Lagi-lagi. Sebuah umpan dengan back heel tadi. Radovic kali ini melepaskan diri dari kawalan dua pemain dan nampaknya datang membantu Lim Junsik. Berduel dengan Supardi. Nah, kita lihat Radovic dan juga Supardi menunjukkan respect satu sama lain. Kayamba Gams kembali terjatuh salah seorang pemain Persib, Tony Sucipto tadi. Terkena mungkin bagian kakinya dengan sepatu dari Keith Kayamba Gams. Ini dia dalam tayangan ulang.
memang bola yang dimenangkan oleh Gams, namun follow through nampaknya dari kaki Keith Kayamba tersangkut dengan bagian kaki dari Tony Sucipto tadi. Sejauh ini memasuki menit ke-34, skema serta strategi dari Robbie Darwish nampaknya berjalan dengan lancar. Timnya masih mampu menjaga clean sheet. Menjadi sebuah pemenangan yang cukup jarang terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tentunya. Ya, statistik menunjukkan bahwa Sriwijaya FC seringkali berhasil untuk menciptakan gol di babak pertama pada saat bertanding di Stadion Gelora Jakabaring. Nah, yang sangat menarik untuk ditunggu apakah Persib Bandung bisa mencuri sebuah gol. Sangat berbahaya 2 lawan 2, sebuah umpan tadi dimaksudkan kepada Marcio Souza. Clearance tanpa mengambil resiko Ferry Rotinsulu. Namun bola jatuh kepada Tony Sucipto. Lempar ke dalam bagi Persib Bandung. Ilham. Marcio Souza dikawal oleh Nova Arianto. Sangat baik kita lihat pembacaan dari Nova Arianto. Radovic kembalikan bola kepada Tony Sucipto. Maman Abdurrahman. Ilham. Sangat baik Ilham memancing pergerakan dari dua pemain Sriwijaya FC, terputus di kaki Ridwan tadi. Sebuah peluang bagi Persib Bandung yang kembali mentah sia-sia. Oh, Firman Utina coba lakukan akselerasi menuju daerah pertahanan Persib Bandung dan nampaknya mendapatkan pelanggaran. Ya, full time score di mana Davon Soro berhasil menang 3-1 atas Persija. Dan memang Davon Soro sudah nampaknya di wilayah aman. Posisi top 10 menjadi salah satu target dan ini memang tercapai dari Davon Soro. Ya, Davon juga menjadi tim yang tampil sangat menawan meskipun debutan di Indonesia Super League musim ini. Kita tahu bagaimana kualitas penyerang yang mereka miliki juga sangat berbahaya. Betul. Mana ada Yohanes Pabol dan juga Patrick Wanggai. Dua pemain yang tampil sangat baik musim ini. Kembali sebuah upaya dari Marcio Souza tadi. Nova Arianto. Septia Hadi. Firman Utina sebagai motor awal dari setiap serangan Sriwijaya FC. Gagal kembali peluang bagi Keith Kayamba Gams. Perebutan bola terjadi tadi. Dimenangkan oleh Ilham Haryono. Sebuah chip yang terbaca oleh Ridwan. Kita lihat duel yang sangat menarik. Kecerdikan dari Ridwan melepaskan diri dari 2 hingga 3 challenge tadi dan mendapatkan hadiah free kick bagi Sriwijaya FC, kembali di posisi yang mengancam gawang Jendri Pitoy. Ya, kekuatan dari Sriwijaya FC adalah bagaimana jika terjadi sebuah deadlock, ada saja pemain dari lini kedua yang tampil menyerang seperti halnya yang ditunjukkan Ridwan pada saat kesulitan Hilton dan juga Keith Kayamba Gams. Justru Ridwan yang mulai mempersulit lini belakang Persib Bandung, di mana di kesempatan ini harus dilanggar oleh Haryono. Menjadi peluang ketiga bisa jadi bagi Hilton Morera. Apakah Hilton yang kembali akan melakukan tendangan bebas ini untuk bisa memperdayai Jendri Pitoy? Namun terlihat sosok Hilton bukan berada pada area yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Firman Utina tampaknya yang akan mencobai keberuntungannya. Pemain yang sangat sukses, memiliki sukses rate yang sangat baik dalam mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Waktu yang krusial bagi Persib untuk menjaga konsentrasi mereka. Firman Utina, tembakannya lagi-lagi mengancam Jendri, namun kita lihat sangat baik. Sebuah pembacaan arah bola dari Jendri Pitoy. Dengan konsentrasi tinggi Firman Utina lepaskan tembakan tadi. Mudah saja digapai oleh Jendri. Teknik tendangan yang sangat baik ditunjukkan oleh Firman Utina. Tidak keras namun juga memilih akurasi.
Jendri Pitoy masih tampil sangat baik. Ilham melebar kepada Radovic. Melihat pergerakan dari No Alamsyah dari wing sebelah kanan. Umpan tadi yang kurang sempurna dari No Alamsyah. Masih mudah dibaca oleh lini pertahanan Sriwijaya FC. Kembali gagal serangan dari Maung Bandung. Serangan balik cepat coba dibangun dari kaki Ponario Astaman. Supardi kali ini jelajah masuk menuju pertahanan dari Persib Bandung. Kembali pergerakan dari Kit Kembang Gams yang harus berduel dengan Abanda Herman, luar biasa. Ya, dan lagi-lagi Abanda Herman bisa menutupi ruang gerak dari Kit Kembang Gams. Sebuah pelajaran berharga saya pikir bagi Kit Kembang Gams, bagaimana ia bisa tampil sedikit tenang dalam kesempatan pada saat ia mendapat pengawalan yang ketat. Tidak seperti biasanya di pertandingan ini Kit Kembang Gams bermain sedikit reaktif, di mana sangat agresif untuk bisa melampaui Abanda Herman, membuat dirinya terkurung justru dalam pengawalan yang dilakukan oleh Abanda Herman. Bisa jadi adalah determinasi dari Kit Kembang Gams untuk bisa melampaui torehan gol dari Alberto Gonçalves yang sudah unggul 2 gol dari Kit Kembang Gams, yaitu perolehan 24 gol dari Alberto Gonçalves dan hanya 22 gol dari Kit Kembang Gams. Peluang kotak penalti kali ini, tembakan langsung datar dan mengarah menuju tiang jauh tadi, dilepaskan oleh Atep. Ini dia senjata yang menjadi ancaman utama dari Atep. Step over demi step over, coba melewati Septia Hadi. Tembakan kaki kanan tadi tipis saja di samping gawang Ferry Rotinsulu. Tentunya harus mendapatkan pengawalan yang lebih ketat. Pergerakan dari Atep. Masih terlihat kesulitan anak-anak Sriwijaya FC untuk merancang serangan yang dapat mengancam gawang Jendri Pitoy. Praktis hanya peluang dari tembakan jarak jauh dan set piece ataupun free kick yang kesemuanya masih dapat dengan mudah diantisipasi oleh Jendri. Terlihat begitu menikmati sore mereka di Stadion Gelora Sriwijaya. Para pemain Persib Bandung Minder memainkan passing game yang nampaknya lebih lancar daripada tim tuan rumah. Dan skema bertahan yang hingga menit ke-40 berjalan sesuai dengan harapan Roby Darwis. Sebuah ujian bagi Sriwijaya FC, bagaimana mereka bisa mengatasi permainan frontal yang ditunjukkan oleh Persib Bandung, di mana gawang dari Ferry Rotinsulu memang masih aman, namun tidak seperti biasanya para pemain Sriwijaya FC kesulitan untuk bisa mengembangkan passing game mereka. Namun tetap saja seperti yang sering kita lihat, bahwa hanya dalam sepersekian detik Sriwijaya FC bisa saja merubah arah permainan dan mencetak gol. Ya, seperti ini benar kita lihat pergerakan dari Kit Kembang Gams. Sebuah umpan crossing tadi, Supardi membentur salah seorang pemain Persib Bandung. Kesempatan counter attack kali ini Haryono. Passing kepada Souza terlalu cepat tadi. Melihat pergerakan dari Radovic, namun tanpa kecepatan kita lihat Radovic. Ya, Marcio Souza adalah pemain yang memang seringkali tampil eksplosif. Dan juga pemain yang tampil sangat agresif. Masih mencoba untuk bisa membongkar lini pertahanan Sriwijaya FC. Sangat baik pergerakan dari Hilton Moreira tadi. Umpan yang cukup berbahaya, namun lagi-lagi Abanda Herman. Peluang Ponario, hampir saja. Namun nampaknya Tony mendapatkan call dari Jendri bahwa bola memang menyamping tadi. Iya, memang sangat menakutkan ya apa yang coba diterapkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Iya. Di mana Ponario dan juga Firman Utina sangat aktif di pertandingan ini dalam melakukan dukungan dalam setiap penyerangan yang dilakukan oleh Sriwijaya FC. Sebab terlihat Hilton dan juga Kit Kembang Gams sangat ketat dikawal oleh lini pertahanan Persib Bandung. Nampaknya No Alamsyah mengalami gangguan. Luar biasa penampilan dari No Alamsyah pada sore hari ini. Dan update skor Persisam Samarinda unggul sementara 2-0 atas PSMS Medan. Roby Gaspar menjadi pemain yang tentu saja kita harapkan bisa tampil di pertandingan ini.
melihat bagaimana passing game dari Persib Bandung sangat kental dan juga sangat menyulitkan Sriwijaya FC. Hadirnya Roby Gaspar bisa sedikit menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC, di mana Roby Gaspar bisa saja memberikan umpan-umpan silang diagonal. Tentu saja akan lebih menguras tenaga dari Thierry Gattuso dan juga Nova Arianto. Memegangi bagian hamstring dari Noah Alamsyah tentunya harus mendapatkan perhatian dari para fisio Persib Bandung. Noah Alamsyah yang sudah bekerja ekstra keras beroperasi dari lini sebelah kanan. Dan ini dia wajah-wajah dari para pendukung Laskar Wongkito yang sangat setia mendukung tim ini sejak partai awal hingga inilah dia partai pamungkas yang berlangsung sangat tepat sekali di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring menjadi penutup bagi Indonesia Super League musim ini. Ya, skor-skor telat juga sering terjadi di stadion ini. Ya. Di mana Sriwijaya FC dalam beberapa kesempatan bisa memenangi pertandingan dengan memasukkan ataupun menghasilkan 5 gol. Ya. Memang catatan ataupun torehan gol yang sangat produktif bagi Sriwijaya FC musim ini. Pergerakan di papan bawah dengan tertinggalnya PSMS Medan 2-0 atas Persisam Samarinda semakin menyulitkan mereka untuk keluar dari posisi 15 Binder. Tanda bahaya karena Gresik juga masih bermain menghadapi Persipura Jayapura. Wow. Peluang bagi Firman Utina kali ini lagi-lagi dapat terbaca oleh Haryono, nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Menarik untuk melihat tayangan ulang apakah terjadi kontak antara kaki Haryono dengan Firman Utina. Tidak ada klaim dari Firman untuk meminta penalti. Dan begitu santai kita lihat Jendri bercanda dengan Firman. Ini lihat tangan ulang. Apa yang terjadi tadi? Ya. Ya, kontaknya minimal karena Haryono juga menarik kakinya tadi. Tidak jadi. Betul, untuk mengambil tackle. Sebenarnya ada niat dari Haryono untuk melakukan tackling. Ya. Namun dia justru menghindar untuk melakukan kontak tersebut. Ya. Dan sudah terlanjur basah di mana Firman terjatuh. Dan mengharapkan tentunya ada keputusan dari wasit untuk bisa memberikan penalti. Iya, cukup riskan tadi apa yang dilakukan oleh Haryono. Di hari lain mungkin dia kurang beruntung dan bisa mendapatkan penalti. 3 menit, waktu minimal yang diberikan oleh wasit Jumadi untuk mengakhiri babak pertama ini. Dan nampaknya Persib Bandung memang sedikit lebih unggul dalam hal penguasaan bola dan juga penyerangan mereka yang kerap kali mengancam gawang Ferry Rutin Sulu. Terhitung Marcio Souza sudah mengancam sebanyak 2 kali. Hilton Morera. Oh, kontrol dada yang sempurna dari Firman. Melihat kembali pergerakan dari Hilton, namun lagi-lagi terputus akibat cemerlangnya penampilan dari Zulkifli Syukur. Dan inilah mungkin adalah karakter utama dari Persib Bandung yang kerap kali hilang pada partai away mereka, kekuatan pertahanan. Yang tentunya harusnya menjadi ciri. Karena kita tahu bahwa Roby Darwis juga mantan seorang center back dan libero tangguh. Ini dimiliki oleh Indonesia dan juga Persib Bandung. Karena memang situasi dan kondisinya di pertandingan ini sangat berbeda. Ya. Di saat Persib Bandung memang tidak perlu untuk meraih sebuah poin apakah untuk menjadi juara ataupun menghindarkan diri dari degradasi. Sehingga para pemain bermain bebas, tidak ada tekanan secara psikologis dan mereka menunjukkan karakter sebenarnya yaitu sebuah tim yang mampu menyerang secara cepat. Ya, Binder, ada sebuah update yang cukup menarik di mana Gresik United berhasil unggul 1-0 untuk sementara. Marwan Sayedeh menciptakan gol. Gresik unggul 1-0 atas Persipura Jayapura dan bisa menaikkan peringkat mereka menuju posisi ke-12 ataupun 13 karena Arema sedang bermain imbang dengan Persela. Semakin menarik pergerakan di papan bawah Indonesia Super League. Di hari terakhir menuju posisi selamat atau tidak. Ya, tim-tim ini akan bermain untuk menghindari jurang degradasi tentunya. Ya, biarpun Sriwijaya FC sudah menjadi kampion. Ya. Namun yang membuat Indonesia Super League menarik ini bahwa setiap tim ataupun setiap klub melakukan fight for survival Artinya mereka ingin tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan pergerakan di klasmen bawah menjadi sangat aktif karena memang setiap tim sangat ngotot untuk tetap bertahan di Indonesia Super League. Dan memang Gresik United diuntungkan karena permainan ataupun pertandingan mereka yang terakhir justru berlangsung di stadion mereka sendiri. Ya. Berbeda dengan PSMS yang harus bermain away. Ya, lain halnya apabila mereka justru bermain di Jayapura. Ya, betul sekali. Wow, luar biasa passing game. Sangat baik. Kerjasama antara Supardi dengan Ridwan. Oh, sayang sekali Supardi nampaknya tipis saja berada dalam posisi offside. Dan nampaknya akan menjadi aksi terakhir di babak pertama.
duel yang sangat menarik antara Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC. Di mana skor sementara masih sama ketat 0-0. Sebuah tendangan terakhir nampaknya akan dilakukan oleh Jendri. Dan kedua tim akan menuju locker room untuk mengakhiri babak pertama. Dan mitra sepak bola, peluit panjang sudah ditipkan oleh Jumadi Effendi. Tanda berakhirnya babak pertama yang begitu prestisius dan sangat menarik. Di mana untuk sementara Sriwijaya FC masih sangat kesulitan untuk menembus pertahanan yang sangat apik dari Persib Bandung.